Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Perkabaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai doa-doa kita yang merasa tidak dijawab dan merasa Tuhan telah menunda-nunda doa-doa kita. Dengan demikian kita merasa kecewa kepada Tuhan dan jauh daripadanya. Apakah benar anggapan kita seperti itu? Baik, saya akan mengambil dua peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Tuhan memberkati. Baik, peristiwa pertama diambil dari Lazarus yang dibangkitkan. Di dalam Yohanes 11 ayat 1-44. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam artian mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tertidur dalam artian biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus telah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus.
Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih pula lah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kakinya dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan peristiwa yang kedua ini. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan, yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 18-26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang itu ke seluruh daerah itu. Baik Bapak Ibu, bila kita menganggap diri kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah rajin beribadah, rajin pergi ke gereja, rajin membaca Alkitab dan berdiskusi tentang Alkitab, rajin mengabarkan firman-Nya kepada orang yang belum pernah mendengarkan firman-Nya sekalipun, dan ketika kita berdoa, seolah-olah Tuhan menunda doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bila mana kita mengacu pada ayat Yohanes yang ke-11, ayatnya yang ketiga, dikatakan situ, dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit, Lazarus dikasih oleh Tuhan. Tuhan menunda kepada kita doa-doa kita, supaya kita yang dikasihinya melihat kemuliaan-Nya, dan orang-orang banyak pun akan melihat kemuliaan-Nya. Maka dari itu Yesus berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi tempat di mana ia berada. Bayangkanlah, Lazarus sudah sakit, tetapi Tuhan menunda 2 hari untuk datang. Sebenarnya Tuhan masih bisa datang sempat untuk menyembuhkan dia tanpa mengalami kematian si Lazarus. Tetapi Tuhan ada rencana Tuhan yang lain. Ada rencana yang ingin Tuhan lakukan. Dia ingin menyatakan kemuliaan di dalam doa-doa kita. Maka dari itu Tuhan ingin memuliakan kita juga sebagai alatnya untuk perkabaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat sedih melihat isi dan mendengar doa kita. Makanya dia menunda untuk memberikan hal yang lebih dari apa yang kita minta. Tetapi kita sering tidak percaya kepadanya.
Kita seperti orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Lazarus yang sangat dikasihi Tuhan ditunda kesembuhannya, bahkan tunggu meninggal. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 9 ayat 18, dikisahkan bahwa kepala rumah ibadat, anaknya juga mati. Bahkan dia tidak pernah mengenal Yesus. Bahkan dia mengenal Yesus setelah dapat kabar dari orang bahwa Yesus sering menyembuhkan orang banyak. Dan kepala rumah ibadat ini juga tidak pernah makan, minum. Bahkan Yesus tidak pernah menginap di rumahnya. Tetapi doanya sering dijawab. Itulah gambaran dari orang yang jarang beribadah, jarang yang berbuat kebaikan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan menjawab doanya langsung. Sedangkan Lazarus yang sering ditumpangi oleh Tuhan Yesus sendiri, makan dan minum di tempat Lazarus, bahkan tidur, Tuhan menunda. Itulah gambaran dari kita walaupun kita sering berbuat baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak perlu bersedih sebab Tuhan itu adil dan selalu menjawab doa-doa kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, sebenarnya Tuhan sudah menjawab. Namun kita tidak peka, tidak menyadari bahwa hanya karena bukan atas keinginan kita, atas ekspektasi kita sehingga menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu, tetaplah kita berbuat baik walaupun kita merasa doa kita ditunda. Tetapi ada hal yang besar Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu setia. Hanya kita yang tidak pernah setia kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya kabarkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Beban